share-nya juga nih Bapak dan Ibu ya, kalau misalnya mau berbagi, silahkan banget untuk Euforia webinar kali ini. Jadi share pengalaman belajarnya di media sosial dengan menggunakan tagar belajar diskusi PMM. Jangan lupa ya, biar nanti kalau ada yang cari, kita dapat nih euforianya. Next. Nah, saya akan mengenalkan nih teman belajar kita hari ini. Teman belajar kita hari ini ada dua. Yang pertama ini adalah guru saya sebenarnya, Bu Wei, atau gurunya para guru ya. Jadi Bu Wei ini selain gurunya para guru, beliau juga merupakan konsultan pendidikan di Balai Guru Penggerak dan Pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih, halo Bu Wei, selamat siang, terima kasih sudah hadir bersama kami. Halo, selamat siang Ibu Bapak sekalian, teman belajar saya. Nah, kita akan belajar banyak nih dari Bu Wei. Teman belajar kita yang kedua, siapakah beliau? Yaitu adalah Pak Yoki Isnandar. Nah, Pak Yoki Isnandar ini adalah guru SMP 2 di Karangpucung, Cilacap, Jawa Tengah. Beliau mengajar matematika kelas 7 dan kelas 9. Dan beliau juga merupakan guru penggerak angkatan 1, serta mengajar kalau sekarang nanti, jadi jika Pak Yoki bercerita tentang praktik mengajarnya, Pak Yoki ini mengajar di konteks daerahnya desa pegunungan. Selamat siang Pak Yoki, terima kasih telah bergabung bersama kami. Selamat siang, Fitri. Selamat siang. Kita akan belajar bersama di sini semuanya. Next. Nah, untuk webinar kali ini adalah webinar dengan kita akan membahas lebih ke tentang modul ketiga dari Merdeka Belajar, yaitu modul mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Khususnya kita akan lebih spesifik lagi membahas tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi nanti jika Bapak dan Ibu mau bertanya atau berbagi praktik baik, kita fokuskan kepada kodrat alam dan kodrat zaman. Oke, nah next nih, kita udah mulai masuk nih. Apa ini mystery box? Ini sebenarnya adalah, karena tadi saya kan cerita ya, Bu Wei itu guru saya. Jadi kalau waktu itu saya pernah ada kegiatan intensif gitu ya, masuk ke kelasnya Bu Wei, saya tuh serasa seperti setiap harinya membuka mystery box. Karena apa nih yang akan diajarkan selanjutnya oleh Bu Wei. Jadi ada rasa antusias karena nggak tahu sebenarnya kadang-kadang kita dibawa kemana, atau kadang-kadang kita belajarnya apa, out of the box, random, seperti membuka mystery box. Jadi saya mau berbagi nih ke Bapak dan Ibu sekalian rasa antusias itu ya. Jadi saya sekarang mau tanya sama Bu Wei. Bu Wei, mystery box apa yang akan Ibu sampaikan? Atau kejutan apa nih yang akan Ibu bawakan ke kita dalam pemaparan Bu Wei kali ini? Silahkan Bu Wei. Oke, makasih banyak, Kitty. Aduh, sebetulnya ya, Ibu Bapak sekalian, saya akan ngajak Iti untuk bermain. Tapi Ibu Bapak juga boleh ikutan secara pasif. Nanti bisa mengaitkannya dengan yang ada di Ibu Bapak, walaupun mungkin di pertanyaan yang pertama ini bisa saja jawabannya berbeda-beda. Nanti Ibu Bapak bisa kembangkan. Ti, kita siap bermain ya, Ti ya? Siap, Bu. Saya mau nanya. Siap buka mystery box-nya nih. Siap, ya. Ti, di dekat kamu lagi pegang dompet kamu nggak, Ti? Kebetulan ada, Bu. Tadi habis beli buah soalnya. Oh, buat buka. Oke, sip. Wah, langsung Pak Yoki juga ngelilatin dompet. Oh, nggak mau kalah nih ya. Boleh yang lain, silahkan kalau ada dompetnya ya. Oke, Ti, aku mau tanya, Ti. Dompet kamu bahannya dari apa, Ti? Kayaknya sih dari kulit, Bu. Oh, dari kulit. Kulit apa, Ti? Kulit domba, kulit sapi, kulit kerbau, sintetis? Kalau dilihat sih, karena ini dompetnya biasa aja ya, Bu ya. Kalau dari kulit asli kan pasti mahal. Ini sintetis sih, Bu, pasti. Oh, nah kalau sintetis meniru kulit sapi atau kerbau gitu kali ya? Iya, ini kayaknya meniru sebuah tekstur binatang sih. Oh, bahkan sebetulnya ada yang kulit ular, kulit buaya gitu di daerahnya ya gitu. Titik. Kalau misalnya kulitnya sintetis, itu kira-kira dari mana sih kulit itu ya?
Pastinya dia dibuat dari, biasanya materialnya mungkin plastik kali ya Bu ya, ada bahan dasar plastiknya. Oh, kalau plastik itu kita dapatnya dari pabrik plastik, terus si pabrik plastik dapatnya dari mana ya si sumbernya ya? Ada di sekeliling kita nggak? Punya Pak di sekeliling kan Iti, kalau kamu sendiri tinggalnya kota gunung atau kota pesisir? Kota Gunung, Bu. Kota gunung, di sekitarmu ada pabrik plastik nggak? Nggak jauh itu sih Bu, tapi adanya di Cilegon ya, kalau nggak salah pabrik plastik. Oh, kalau saya di daerah Tangerang nih ada di pabrik Oh plastik iya, nih, gitu ya. Nah, kira-kira kalau kayak gitu mereka sendiri, kalau buat saya, kalau kita jadi guru nih, ada tidak ya murid-murid kita yang tertarik untuk bisa mengolah si plastik tersebut? Kan sekarang ada tuh kira-kira ya bahan sintetis dari limbah jagung bisa nggak? oh iya Bu, Saya loh, iya saya punya loh dompet yang dari kulit pisang. dari kulit pisang ya Bu ya, Betul, lumayan ya. pelepah pisang, Oh, dari dari pelepah pelepah. pisang dibuat jadi tas. Itu bahkan saya dapetnya dari Maluku Tengah tuh, Ti. Oh, jadi sebenarnya ya di tempat saya ada sih Bu, pohon pisang mah ya, karena kan daerah Hah? pegunungan. Betul, betul. Nah, kayak gitu tuh, Ti. Berarti dari dompet pun kita bisa ngelihat ya, ada potensi apa yang kita bisa kembangkan. Bahannya apa ya? Kalau begitu, nantilah ceritanya. Ini Oh, masih punya waktu untuk nanya-nanya lagi nggak, Ti? Atau masih kamu punya Bu. teka-teki? Boleh Bu, teka-teki. Kalau gitu di dalam dompet Pak Yoki ada apa, Pak Yoki? Oh, sekarang ke Pak Yogi ya. Oh, dompet saya soalnya uangnya udah Dompet kosong Pak buat beli Yoki buah, ada Bu. apa, Pak Yoki? Ada uang, Bu. Wih, ada uang. Pak, uangnya boleh dikasih lihat nggak, Pak? Saya bisa lihat nggak, Pak? Uang berapa sih, Pak? Oh, uang 2.000. Oke. Pak, itu siapa, Pak, yang ada di gambar, Pak? Siapa ya? Tamrin. Oh, Tamrin. Nama jalan tuh Jakarta tuh, Pak. Nama jalan di Jakarta tuh gitu. Pak, Tamrin tuh siapa, Pak Tamrin? Kurang Pak? apa saya, Bu? Pak, beneran Tamrin, Pak. 2.000. Iya, Muhammad Husni Tamrin. Tamrin. Oh, Pak, di belakangnya gambarnya apa, Pak? Di belakangnya gambar Ngarai Sianok. Maresiano. Iya, bukan ini. Iya, kayaknya Ngarai Selanok. Oh, Ngarai Sianok. Ada tarian, Bu, tarian namanya. Tarian mana ya? Kayak tari piring. Apa kayaknya dari Minang ya. Oh, Minang. Wah, ini kita ini benar mystery box ini. Sambil bertanya tariannya. Ibu Bapak coba lihat, Ibu Bapak. Jadinya, Ibu Bapak perhatikan bahwa saya bahkan saya tidak tahu loh. Saya tidak tahu itu betul punya dompet apa enggak. Saya tidak tahu itu dompet itu kulit asli atau kulit sintetis. Saya tidak tahu Pak Yoki bakal mengeluarkan apa dari isi dompetnya. Tapi kita bisa selalu mengaitkannya dengan pembelajaran dan kemudian mengaitkannya ke impian murid-murid kita untuk bisa mengenal kembali apa yang ada di sekeliling kita dan kemudian menjadi ahlinya. Masa aku aja yang ngasih teka-teki, coba kamu ngasih teka-teki ke kita, Teh. Nah, boleh Bu. Tadi gara-gara Ibu tanya dompet tuh ternyata Bu, di dompet saya itu ada
gula. Kayaknya gratisan tuh saya taruh di dompet. Nah, Oh, kira-kira nih Bu Wei, kalau tentang gula nih ya, pembelajaran apa aja nih yang bisa kita kaitkan ke murid kita nih? kalau saya akan langsung bertanya lagi. Itu gula putih atau gula merah? Gula putih, Oh, gula putih. Kalau gula putih itu bahan dasarnya apa ya? tebu. Oh, tebu. Kalau tebu itu adanya di daerah dataran atau di daerah gunung ya? Di daerah gunung. Gunung bukan ya? Iya, kayaknya gunung ya. Gunung, dataran. Mungkin Coba Mas Bapak Ibu Rama mungkin ada yang bisa kita bantu tahu. saya, biar saya nggak Saya gugup di langsung sini. garuk-garuk soalnya. Emang, emang di gunung ada tebu ya? Oh, dataran ya. Aduh, saya diketawain nih. Aduh, malu. Oke. Tebu dataran rendah. Terima kasih Oh Bapak iya, dan tebu Ibu dataran rendah. informasinya. Sayur. Padahal tadinya itu yang mau teka-teki ke Oh, saya mau kenapa saya teka-teki ya, diambil? jadi aduh. Nggak apa-apa Bu, bahwa itu berarti tandanya guru itu bukan satu-satunya sumber belajar ya. Betul, betul, betul. Tapi Bu, kalau saya ya Bu ya, kalau gula, saya tuh sukanya pasti akan mengaitkan tentang healthy lifestyle, gaya hidup sehat. Karena ternyata kan gula daerah kita tuh banyak banget ya Bu ya. Maksudnya waktu itu saya pernah pergi ke daerah Rote. Di sana mereka punya namanya gula air dari pohon lontar. Terus sekarang lagi ngetren gula aren dari pohon aren. Terus ada gula merah, banyak banget gula kita Bu. Jadi itu saya akan mengaitkan juga ke situ tuh Bu kalau saya. Wah, betul sekali. Bahkan artinya kalau dari sana saja, saya akan berpikirnya gini. Kalau gula aren, pohon aren, nau gitu ya, atau lontar, itu kan pohon tinggi. Pohon yang tidak bisa seperti tomat 3 bulan atau cabai gitu. Hmm. Artinya kaitannya saya bisa ngeliatnya gini. Apakah saya akan mengorbankan pohon-pohon saya ini, lahan saya ini, yang bukan saja menghasilkan gula, tetapi juga oksigen dan menahan air di sekitar saya, hanya untuk membangun kios, misalnya. Atau sebaliknya, saya akan berpikir, kalau di daerah saya ada perkebunan tebu, di daerah saya ada pohon-pohon enau atau lontar, apakah murid-murid dari sekolah saya sudah menjadi ahli enau, ahli lontar di dunia, ahli tebu di dunia? Yang itu kan kepikir, sehingga kita tidak perlu lagi mengimpor gula, menjadi ahli di sana. Itu yang kepikiran sama saya, Siti. Betul, Bu. Nah, kalau Pak Yoki nih matematika kan ya, Guru. Kalau Bapak apa nih kira-kira pelajaran matematika dari gula, Pak? Kalau saya kalau lihat barang itu ya paling ke peluang, Bu. Jadi peluang warna gula yang di dalam tadi plastik itu apa gitu kan. Oke. Kalau saya Berapa peluangnya gitu. berapa peluangnya ya? Ya. Bisa ke peluang. Kalau saya kepikiran tuh kita bisa melakukan pemodelan apa coba Bu Wei dan Pak Yoki. Kita pemodelan jumlah oksigen yang dihasilkan karena tadi Bu Wei menyinggung tentang perkebunan ya. Kalau dalam perkebunan itu kan kita bisa menghitung, bisa melakukan pemodelan sebenarnya berapa sih sumbangsih, berapa persen sumbangsih oksigen yang ada di perkebunan seluas berapa hektar itu. Karena itu saya pernah lihat contoh pembelajaran matematika seperti itu. Jadi benar-benar dikaitkan ketika kita menebang itu digantikan dengan lahan yang lain, sebenarnya berarti kehilangan pemasok berapa persen oksigen yang ada di misalnya di sekitar kita. Itu bisa dilakukan pemodelannya. Benar nggak Pak Yoki tapi? Iya, betul. Di saya. Wah, jadi Aku mau nambah lagi, nambah lagi. Apalagi ini baru nyoret-nyoret nih. Kalau aku akan mengaitkannya dengan bahasa Indonesia. Cintaku di jumlah gula pasir. Banyak. Tak terhitung ya, Bu? Tidak terhitung.
Dan kalau misalnya ketika larut di air, tidak terlihat lagi pun rasanya tetap manis. Gitu. Mengajak murid-muridnya jadi pujangga dari gula ya, semanis gula puisinya juga. Seru banget, bener kan? Jadi ya Bapak dan Ibu, itu adalah yang saya rasakan kalau dari Mystery Box. Jadi beneran-beneran nggak kesangka, gurunya bawa gula ke kelas, tiba-tiba mau ngajak, loh Pak Yoki kan ngajarin matematika, kenapa bawa gula? Ini kan bukan pelajaran PKK gitu, atau bukan pelajaran kimia. Jadi kita membawa hal-hal yang tidak terduga, tapi sebenarnya itu yang dekat dari murid ya Bu Wei. Dan itu merupakan bagian dari kodrat alam, atau benar begitu Bu Wei? Betul, betul. Kodrat alam karena ada di sekeliling kita. Nah, Aset base modul 32. betul, karena ada di sekeliling kita. Nah, sebenarnya Bu Wei, tapi ini pertanyaan saya nanti setelah Pak Yoki aja deh. Sekarang kita coba nih ya, next boleh ke next slide-nya. Kita akan mendengar cerita dari Pak Yoki juga nih, yang mengajak murid-muridnya menerapkan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Silahkan Pak Yoki, saya kasih waktunya. Ya, terima kasih Bu Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan selalu bahagia. Dan biar agar terus bisa belajar bersama ya Bapak Ibu. Saya di sini senang sekali bisa belajar bersama Bapak Ibu semuanya. Saya Yoki Isnandar dari SMP Negeri 2 Karangpucung, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Kebetulan di daerah saya itu daerah desa pegunungan. Di sana banyak pepohonan-pepohonan dan bunga-bunga yang masih alami gitu. Jadi saya juga sambil menjadi peternak lebah. Nah, awal pertama saya mengikuti program guru penggerak, saya senang sekali karena didasari dengan kegiatan-kegiatan saya di bidang kepramukaan. Jadi saya senang dengan alam. Di situ, wah ini cocok sekali nih dengan kegiatan saya. Jadi saya betul-betul menikmati program guru penggerak maupun 9 bulan. Di awal itu awalnya saya membawa madu ke dalam kelas gitu ya. Saya bawa madu, saya sering bawa propolis juga, bentuk propolis ke dalam kelas. Tapi anak-anak bilangnya cuma pamer doang gitu kan. Nggak pernah kapan ngajak kita ke tempat perkebunan lebah gitu. Nah akhirnya di situ saya mencoba minta solusi kepada kepala sekolah apakah dibolehkan saat PKM darurat saat itu ya, di tengah wabah COVID-19. Akhirnya saya membuat surat izin kepada orang tua, ada sekitar 8 siswa yang saya hubungi, tapi ternyata banyak yang tidak mengizinkan karena melihat mendengar lebah saja orang tua sudah takut duluan gitu. Dan akhirnya saya dari apa yang saya pelajari di program guru penggerak ada manajemen risiko. Di situ saya juga mempelajari, akhirnya saya mencoba mengajak rekan saya guru bahasa Indonesia Pak di Singgih. Kebetulan ini yang di samping saya ini Pak Singgih Wikuyono. Kebetulan di materi yang sama dan kelas yang sama kami mengajar. Di situ saya ingin berkolaborasi. Pak, gimana kalau kita ngajak anak-anak ke kebun lebah? Kira-kira pembelajaran apa nih yang pas dengan materi Pak Singgih sekarang? Nah, di situ saya kebetulan materinya barisan dan deret. Bisa di next, Mbak. Jadi materi barisan dan deret ya, geometri. Next, Mbak. Nah, di situ saya cocok dengan Pak Singgih. Pak Singgih itu materinya tentang teks berita. Nah, ini kayaknya pas ini kalau kerjasama. Karena kalau sendirian juga kita risiko juga saat itu pas pertama kali wabah lagi ibarat panas-panasnya saya mencoba memberanikan diri. Akhirnya kepala sekolah mengizinkan, orang tua ada beberapa yang mengizinkan. Kami yang sudah dapat izin dari kedua belah pihak kami coba untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Akhirnya di situ dari keistimewaan lebah yang saya terapkan itu ada salah satu keistimewaan yang luar biasa Bapak Ibu. Di sana ada lebah namanya adalah Trigona levisep jenisnya ya. Itu dapat dipecah menjadi 2 koloni dari 1 itu 1 bulan itu bisa menjadi 2. Jadi kalau misalkan dari 5 itu bisa menjadi 10 dalam waktu 1 bulan.
Kalau dikaitkan dengan barisan bilangan geometri selama setengah tahun, kalau misalkan tadinya 1 ya, berarti kan 1 gitu kan, membentuk jadi 2, membelah diri ya kalau bahasa amuba itu. Nah, di sini juga berlaku dari koloni lebah. Nah, di situ saya kaitkan dengan pembelajaran matematika. Betul, antusias siswa itu datang saja sudah dalam keadaan bahagia. Jadi belum ditanya sudah bertanya duluan, Pak ini apa, Pak ini apa, belum mulai video pembelajaran, karena di situ juga saya inginnya membuat video pembelajaran, saya kirimkan ke grup WA, nanti yang di rumah itu bisa mempelajari dari sini agar mereka semangat dan orang tua itu melek gitu loh, membuka matanya, jangan sampai menutupi anak untuk berkembang. Di situ kalau saya juga sudah memikirkan manajemen risiko, di sini lebah ini tidak bersengat, yang penting kita tahu jam-jam kapan kita bisa membuka lebah tersebut. Lebah ini hanya menggigit, lebahnya kecil seperti nyamuk. Nah, dari keistimewaan tersebut, Pak Singgi juga mengapresiasi betul kegiatan pembelajaran matematika saat itu. Saya juga menyisipkan soal-soal high order thinking skill, apa yang saya dapatkan betul-betul memang real ya. Saya awalnya memiliki 1, kemudian setelah beberapa bulan itu saya sudah sampai 50 bumbung. Dan di situ penghasilan juga alhamdulillah lumayan gitu ya. Dan saya coba terapkan dalam pembelajaran matematika. Akhirnya dari 1 bumbung itu 1 bulan hanya 20 mili. 1 bulannya 1 bumbung. Lalu saya terapkan nih, anak-anak gimana ini kira-kira agar Pak Yoki dalam 1 bulan bisa mencapai 1000 mili. Karena Pak Yoki menjual 1 mili itu 1.000 rupiah gitu, 1 milinya 1.000 rupiah. Jadi untuk mencapai target 1 juta, Pak Yoki harus punya berapa bumbung. Nah, di situ anak-anak tertarik. Wah, si Raffi terutama itu yang laki-laki, karena diizinkan orang tuanya juga suka dengan lebah ya, karena di tempat kami memang banyak lebah dan belum banyak yang belum banyak yang membudidayakan, karena lebah jenis ini memang langka, ternyata mudah sekali untuk dikembangkan. Nah, ini mungkin aset bagi di daerah kami. Next, Mbak. Next, Mbak. Nah, di sini selain dari pembelajaran matematika sebelum ini, ada tugas lain yaitu membuat video dan menyajikan teks berita secara tertulis tentunya. Kemudian dari kerjasama dengan anak-anak gitu ya, dengan Pak Singgi guru bahasa Indonesia juga, beliau sangat multitalenta sekali dalam merangkai bahasa gitu ya. Jadi anak-anak sudah diberi bekal, dikelompokkan. Ada yang mewawancarai kebun jahe, ada yang mewawancarai guru silat dan sebagainya. Nah, kebetulan yang kelompok ini mewawancari lebah, tentang beternak lebah. Kebetulan saya sebagai narasumbernya. Di situ mereka diminta untuk menyajikan video, kemudian membuat video gitu ya, seperti liputan seperti itu, kemudian membuat teks. Nah, teksnya itu ditulis, kemudian saya coba pertama ke RRI, Bapak Ibu, ke rri.co.id. Kemudian saya setelah 1 upload ke RRI, di situ ternyata banyak media yang menginginkan diliput juga. Alhamdulillah ketertarikan media sangat luar biasa. Anak-anak senang sekali karena fotonya berada di mana-mana. Orang tuanya sampai sempat ke sekolah dan berterima kasih pada saya dan ingin ikut beternak juga gitu kan ya. Saya sudah membawa 3 di samping sekolah, itu di samping sekolah berarti tetangga juga ada 3, kemudian ada juga yang 2 gitu ya. Diawali dari situ saya wah ternyata belajar itu luar biasa gitu, dengan dengan memanfaatkan aset yang ada, aset based thinking, ternyata betul-betul nyata itu. Next, selanjutnya. Next, Mbak. Nah, ini hasil dari tadi artikel yang sudah diupload itu saya kirimkan kepada grup sebagai literasi di pagi hari. Karena di sekolah kami kepala sekolah luar biasa ya. Jadi literasi jam 7 itu sudah di sekolah, sampai jam 7.30 itu wali kelas menunggui anak literasi. Jadi kalau ada kreasi-kreasi tentang artikel anak itu di-share untuk dipublikasikan dan dibaca oleh teman-temannya. Di situ menjadi suatu motivasi bagi anak-anak yang mau ikut dalam publikasi. Nah, di sini ada yang kedua yaitu praktik baik yang saya lakukan, yaitu kolaborasi antar mapel, tingkatkan kreativitas membuat miniatur. Di sini ada miniatur lapangan. Saya meminta anak-anak untuk membuat miniatur lapangan, ada yang lapangan sepak bola, lapangan futsal, kemudian lapangan bulu tangkis dan sebagainya. Namun tidak hanya sekedar membuat. Di sini ada kolaborasi antar mapel. Hampir semua mata pelajaran ikut andil.
Nah, disinilah tugas kami kolaborasi Bapak Ibu guru yang luar biasa dari Wakil Kepala Sekolah menyediakan wadah untuk kami berdiskusi. Malam-malam itu kami berdiskusi, Bapak Ibu, luar biasa sekali karena antusias anaknya ini juga senang belajar dengan merdeka seperti ini. Nah, akhirnya kami punya ide dari awalnya di guru bahasa Jawa, malah idenya dari guru bahasa Jawa ini. Bagaimana kalau membuat miniatur lapangan aja? Nah, di situ wah keren juga. Gimana hubungannya dengan matematika? Nah, saya langsung mikir nih, oh kelas 9 ini matematika sekarang kan lagi kesebangunan gitu ya, dan skala juga ada. Nah, di situ gimana saya harus membuat soal yang bentuknya high order thinking, membuat anak itu berpikir kritis. Ini soal yang seperti apa? Nah, saya coba satu soal aja dulu ke anak pertama. Anak-anak, menurut kalian bagaimana cara membuat miniatur dari sebuah lapangan? Nanti lapangannya ini boleh lapangan sepak bola, boleh lapangan futsal, boleh lapangan pingpong dan sebagainya. Ini akan kita acak random, nanti membentuk kelompok. Kira-kira bagaimana cara menentukan atau membuat miniatur tersebut agar sebangun dengan lapangan aslinya? Dan tentukan skalanya. Nah, dengan ketentuan minimal lebar 50 cm. Nah, di situ ada kata kunci minimal lebar 50 cm. Anak-anak kan biasanya kalau tentang skala, kemudian jarak pada peta itu udah biasa. Tetapi ketika cuman diterapkan ke dalam yang nyata, anak bingung. Betul, anak bingung. Karena kebingungan itu anak-anak mulai bertanya karena dalam waktu 1 minggu saya beri waktu ini. Anak bingung, lalu saya berikan tutorial video lewat YouTube. Anak-anak silahkan lihat di YouTube gitu kan, cara untuk menentukan skala. Kebetulan yang agak sulit memang yang bagian lapangan pingpong ya. Lapangan pingpong kan lebarnya cuma 1,5 meter, dibuat minimal 50 cm. Anak-anak tuh bingung, skalanya gimana nih? Cara menentukan skalanya kan dari kecil ke kecil. Kalau biasanya karena skala itu kan kilometer dijadikan sentimeter. Kalau ini berapa 150 cm dijadikan 50 cm gitu. Nah, itu di situ anak kok skalanya kecil sekali ya. Di situ baru mulai banyak sekali pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini dari pagi kalau tidak salah ya Ibu, dari pagi sampai jam 12 itu anak antusias. Karena antusiasnya anak ini kuat itu, dari beberapa mapel kan ada yang pertanyaannya misalnya kayak prakarya barang bekas apa saja yang digunakan, kemudian dari mapel seni budaya, dan semuanya itu ada pertanyaan-pertanyaan yang tentunya itu sesuai dengan mata pelajarannya. Nah, akhirnya kami mengundang OSIS untuk berkeliling. Next lagi Mbak. Untuk berkeliling bertanya kepada kakak-kakak kelasnya di sini. Jadi seperti window shopping kalau dalam guru penggerak itu. Nah, ternyata ini antusiasnya luar biasa. Setengah hari loh, lagi puasa lagi. Itu bisa menarik perhatian anak-anak didik. Setelah saya tanya, apakah kepala sekolah belum tanya, apakah kalian lebih suka pembelajaran seperti ini? Suka Bu, lebih suka seperti ini gitu. Kebetulan kepala sekolah datangi satu-satu kelas, 9 kelas itu. Nah, ini proses penilaiannya juga ada rentang penilaian karena kami masih kurikulum 2013 yang disederhanakan, tapi pengen nyoba-nyoba yang ala-ala merdeka gitu ya, karena saya kebetulan guru penggerak, jadi ngobrol dengan kepala sekolah juga didukung. Hanya saja kami belum daftar ke sekolah penggerak. Mohon doanya agar bisa ikut sekolah penggerak, karena saya sendiri dan guru-guru juga kayaknya senang, karena materi kan difokuskan pada materi esensial gitu ya, banyak proyeknya, kayaknya asik gitu dengan siswa, lebih mantap, lebih mengena. Begitu mungkin Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi, dan ini salah satu contoh videonya. Ada anak juga, ada penilaian secara zaman now ya, pembelajaran abad 21. Kreativitas jadi membuat video. Monggo Bu, videonya aja langsung. Jadi selain penilaian juga ada video, anak membuat video di awal sampai di akhir. Mungkin ini hanya potongan videonya saja ya.
Ya, ada cerita inspirasi dari video ini. Saya teringat betul di kelompok itu ada yang hampir pecah. Jadi Bapak Ibu cerita ke saya ada anak satu nangis karena kelompoknya kolaborasinya kurang. Saya jadi teringat ini mungkin juga ini karena penting ya. Kolaborasi ternyata anak-anak itu belum bisa berkolaborasi dengan temannya. Anak-anak masih egois dengan HP, kemudian ada satu hanya bekerja sendiri. Nah, di sini saya mencoba teknik coaching, Bapak Ibu, betul saya terapkan. Teknik coaching, alhamdulillah anak tersebut yang saya beri tanggung jawab bisa selesai. Terima kasih. Terima kasih Pak Yoki. Ya Allah, itu saya kalau jadi muridnya tuh seneng banget ya. Saya juga itu kayak mystery box tuh, dibawa ke belajar matematika, dibawa ke kebun lebah, ke sarang lebah. Ini Bapak mau ngapain ya? Kira-kira itu pasti udah excited sih di awal. Betul sekali. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Bu Wei. Tuh, sebenarnya Bu, kalau tadi kan Pak Yoki ya, ketika mengajarkan mengajak anak-anaknya pergi berkunjung ke tempat peternakan lebah. Nah, sebenarnya Bu Wei, kalau kodrat alam itu, apakah memang harus kita bawa keluar ya anaknya Bu Wei ya? Oke, Harus kita bawa ke alam gitu. Oke, makasih banyak Iti. Mohon untuk bantuan teman tim tech jangan menampilkan lebih dahulu ya. Terima kasih. Sebetulnya tidak. Jadi kadang-kadang guru itu bertanyanya ekstrim yang kiri, ekstrim yang kanan. Misalnya seperti ini. Bu, kalau misalnya kodrat alam itu tuh kan harus ada, kita harus ada punya tadi di desa seperti Pak Yoki, harus ada hutan, harus ada lebah. Kalau misalnya kita di kota itu gimana, Bu? Nah, Ibu Bapak, yang pertama-tama tadi contoh yang mystery box tadi, kita tidak keluar bahkan dari kotak Zoom, Ibu Bapak. Kita hanya bertanya, saya hanya bertanya di dompet ada apa, keluar uang. Jadi tidak harus keluar kelas. Bahkan di dalam kelas pun kita bisa merancang pembelajaran dengan higher order thinking skill tadi. Yang diperlukan memang keterampilan guru sebagai among yang kuat di dalam membuat pertanyaan-pertanyaan pemantik. Sesederhana gini, sesederhana Ibu Bapak sekalian, di ruang kelas. Pak Yoki ini mejanya terbuat dari apa, Pak? Bapak lagi ada di depan meja nggak, Pak? Lagi menggunakan meja. Duduk di atas kursi di depan meja ya, dari kayu. Oke. Kayaknya jati mungkin ya. Oh, mejanya sepertinya jati. Oh, kalau misalnya jati, itu berapa tahun tumbuhnya ya Pak untuk bisa kemudian ditebang menjadi meja? Kemungkinan sekitar 20 tahun. Nah, seperti itu. 20 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Mari kita mencari tahu bersama-sama. Terus, betul jati. Kalau kayu lain bisa tidak? Nangka bisa tidak? Misalnya Ibu Bapak, jadi tidak harus keluar kelas. Di dalam kelas pun kita bisa mengaitkannya dengan konteks dalam arti kodrat alam. Sebaliknya, Ibu Bapak sekalian, kadang-kadang ada yang ekstrim ke kanan. Bu, alam di sekitar saya, geografi saya itu, wah, terpencil sekali. Listrik sering diarpet, tergantung pasti ada giliran matinya. Internet sulit sekali, Bu. Padahal kalau kodrat zaman harus high-tech. Nah, itu juga enggak tuh. Ibu Bapak, nanti kita akan perkuat lagi
bagaimana dengan high tech ya? Mungkin Iti mau nanya lagi dulu, Ti. Ayo, Ti. Boleh, Bu. Jadi sebenarnya tadi sih saya mau menguatkan aja sih, Bu. Jadi kalaupun misalnya kan kalau misalnya saya mengajar di perkotaan, depan saya jalan raya. Kalau saya bawa-bawa murid keluar berarti ke jalan raya gitu. Sebenarnya kan nggak harus ya, Bu ya. Karena tadi Tidak. yang penting kita memanfaatkan sekitar kita. Seperti sebenarnya tadi kayak Pak Yoki ya, ketika membuat miniatur pun itu kan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, tapi anaknya ya bekerja di tempatnya masing-masing, di rumahnya masing-masing begitu ya. Betul. Betul sekali. Iya, betul. Jadi tidak harus secara harafiah mencari-cari alam, akhirnya jadi wisata, belajarnya tidak, tapi bagaimana memanfaatkan apa yang kita miliki, kodrat alam yang kita miliki. Oke. Berarti kita bisa lanjut ke sekarang aja, lanjut ke next, Ibu W, ada yang mau ditambahkan lagi Boleh. untuk penguatannya? Saya ingin mengajak ibu bapak nantinya tuh gini, ngapain misalnya nih ya, misalnya lebah ini hanya contoh ya ibu bapak, lebah maupun madu itu hanya contoh. Nanti ibu bapak bisa mengaitkannya untuk naik lebih tinggi lagi. Saya akan mengaitkannya dengan yang madu tadi. Ketika kita menemani anak-anak kita untuk mengenali kodrat alam yang ada di sekitar kita, dan kemudian kita menggunakannya di dalam pembelajaran yang terintegrasi, mari silakan boleh di slideshow, Ibu Bapak, hanya dari madu pun sebetulnya kita bisa boleh tolong di slideshow supaya gambarnya lebih besar. Terima kasih banyak. Nah, boleh diklik keluar. Dari madu pun kita bisa mendorong rasa ingin tahu anak-anak. Boleh ditampilkan gambarnya kah? Atau karena sedang hujan, sinyalnya juga sedang berteduh? Nah, Ibu, mohon maaf sebentar, saya kembali lagi. terima Back kasih. dulu. Saya sambil cerita ya Ibu Bapak, sambil cerita. Ibu Bapak, dari madu kita hanya berpikirnya gini, oh nanti jadi penjual madu, oh nanti bisa jadi peternak madu misalnya, oh nanti bisa misalnya jadi reseller madu misalnya. Ibu Bapak, perhatikan, daerah Indonesia merupakan daerah yang kaya secara fauna, secara flora, untuk bisa mengundang lebah menghasilkan madu. Tapi ketika MLM yang terkenal, saya tidak akan menyebutkan namanya, itu madunya justru dari Amerika dan Australia. Ibu Bapak, satu permen batuk madu itu 50.000 harganya yang dari Australia. Saya sampai pikir, gimana ya supaya kita mendorong, menghasilkan murid-murid kita yang menjadi peneliti madu. Karena madu pun ragam, lebah pun ragam jenisnya, madu pun beragam kadarnya. Itu dari peneliti. Bahkan Ibu Bapak, untuk titel pun bisa sampai pasca doktoral loh, lebih dari S3. Hanya memanfaatkan kodrat alam madu tersebut. Kembali lagi, madu hanya contoh ya Ibu Bapak, karena Pak Yoki menggunakan contoh lebah. Yang kedua Ibu Bapak, peternakan madu yang profesional tentu memerlukan pengelola yang profesional juga. Perlu orang-orang yang bisa bekerja dengan teliti dan sayang kepada si hewan yang memberikan rezeki dan berkah kepadanya. Kita bisa menjadi asisten penjaga madu.
Nah, Ibu Bapak dari sana, saya tadi tertarik dengan Pak Yoki. Pak Yoki menyebutkan, madu ini, lebah ini segede nyamuk, Ibu Bapak, tidak kemudian menyengat, cuma menggigit. Oh, kalau gitu saya kepikir ya, kan kalau durian itu yang saya tahu pada waktu saya ke Halmahera Selatan, bahkan ada profesi yang tukang ngawinin si durian jantan betina gitu ya. Ada nggak ya ahli genetika lebah dari Indonesia? Semoga nanti dari Cilacap, dari sekolah Pak Yoki lahir ahli genetika lebah. Perhatikan ya Ibu Bapak. Nah, kalau misalnya slide-nya nanti muncul nih Ibu Bapak, ada satu yang mungkin hanya ada di Indonesia. Tadi yang ahli genetika di dunia bisa. Yang tadi peneliti mengenai hutan, karena kalau misalnya madu tentu tidak bisa terlalu di perkotaan, yang menjaga hutan itu pun bisa menjadi peneliti. Tetapi Ibu Bapak yang paling kanan ini hanya ada di Indonesia. Apa itu? Menjadi pembisik. Alhamdulillah bisa keluar. Pembisik lebah. Apaan tuh pembisik lebah? Tadi kan saya sudah cerita ya Ibu Bapak mengenai yang durian perlu ada yang ngawinin pohon jantan dengan pohon betina. Sama ada orang-orang yang sangat mindfulness, sangat berkesadaran diri, kemudian bisa membisik, memanggil si lebah-lebah tersebut untuk hinggap di bunga-bunga tertentu. Ini kodrat alam Indonesia. Jadi Ibu Bapak punya masa depan untuk anak-anak Anda yang luar biasa. Mungkin segitu dulu, Ti. Aduh Bu, saya tuh iya sih, karena kadang-kadang tuh tadi saya benar-benar nangkep apa ya, kayak pukulan besar gitu Bu. Di kita tuh sebenarnya udah ada belum ya ahli yang tadi ahli lebah gitu ya, terus ahli gula-gula yang khusus gitu, gula-gula yang benar-benar daerah-daerah kita. Bahkan kayak beras aja kan ya Bu ya, beras itu kan banyak banget jenis varian bibitnya gitu, dan itu juga sebenarnya banyak yang khas itu memang hanya tumbuh di negara kita. Dan itu kodrat alam itu bisa mendorong ke profesi-profesi yang memang sesuai dengan lingkungannya murid gitu ya Bu ya, dan bisa akhirnya Betul. memajukan mereka gitu dengan profesi yang Betul. khusus dengan daerahnya, sekaligus nanti memajukan Tambahin daerahnya lagi, Ti. juga ya Bu ya. Ya, tambahin lagi, Ti. Bukan hanya memajukan daerahnya, Ti. Tetapi ketika kita menjadi ahli, kita bisa berkontribusi bukan hanya bagi bangsa, tapi bagi dunia loh. Dunia Tuh. bisa melihat ini loh. Ya, apalagi kalau udah nanti hubungannya dengan penelitian-penelitian yang berkaitan dengan obat, terus Betul. berkaitan dengan makanan ya. Iya. Itu luar biasa banget ya. Aduh, nah saya sekarang nggak sabar nih mau mendengar cerita dari Bapak dan Ibu yang hadir ke sini yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya sekarang undang Bapak dan Ibu boleh raise hand. Jadi untuk sementara saya akan lower hand dulu ya untuk yang sudah raise hand. Saya mau mengundang, jadi ini bukan sesi tanya jawab, tapi sesi berbagi yang Bapak dan Ibu sudah lakukan yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Oh, ini sudah ada yang raise hand langsung, Pak Sugianto dari UPT SDN. UPT SDN, oh di saya ini agak terputus ininya. Boleh Pak, silakan UPT SDN Telogo 02 Kabupaten Blitar. Silakan Pak Sugianto, boleh Pak saya akan boleh di-unmute, Pak? Nah, Ya, silakan terima Pak. kasih. Ya, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini mungkin kami hanya bercerita saja terkait dengan pembelajaran yang
mungkin pernah kami laksanakan terkait dengan kodrat alam, bahwa di dalam pembelajaran ini kami menjelaskan terkait dengan ciri-ciri tumbuhan. Nah, anak-anak ini bisa kami bawa di halaman sekolah kami yang itu sudah kami tanami dengan berbagai macam buah-buahan, juga taman sekolah. Memang kami ini adalah merintis sebagai sekolah penggerak, sehingga di lingkungan sekolah ini kami berusaha untuk menciptakan bagaimana nanti siswa bisa nyaman untuk belajar. Sehingga taman maupun lingkungan sekolah ini kami mulai berbenah. Sehingga di samping sebagai sumber belajar anak, ini juga sebagai penciptaan lingkungan yang nyaman untuk belajar anak. Sehingga untuk kita melaksanakan pembelajaran dengan ciri-ciri tumbuhan itu, anak-anak kami bawa di halaman sekolah untuk meneliti bagaimana ciri-ciri tumbuhan yang ada di lingkungan sekolah kita. Nah, di samping itu, kalau di sekitar sekolah itu tidak ada, nah kami menayangkan gambar-gambar seperti kalau kita menjelaskan enceng gondok di sekolah sekitar itu tidak mungkin ada enceng gondok tanpa ada kolam atau air, sehingga kami harus menayangkan dengan gambar atau video, sehingga kami menggabungkan alam dengan IT ataupun perkembangan teknologi yang ada sekarang ini, sehingga anak-anak bisa belajar dengan alam, bisa belajar dengan perkembangan zaman melalui IT. Dan kami ini juga berbenah terkait dengan pembelajaran digitalisasi sekolah, karena mungkin di PSP ini juga nanti ke depannya digitalisasi sekolah ini akan merupakan hal yang utama untuk bisa kami laksanakan, sehingga anak-anak di dalam pembelajaran di alam ini juga merasa termotivasi, dan anak-anak ini juga tertarik dengan bagaimana guru ini mengkondisikan anak untuk bisa belajar. Kalau mungkin bermain di halaman ini sudah terbiasa, tetapi bagaimana guru ini mengkondisikan anak untuk bisa belajar di lingkungan sekolah, ini yang harus dibiasakan guru di dalam melakukan pembelajaran. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugianto. Saya tadi langsung kepikiran nih Bu Wei, pas Pak Sugianto bilang nggak ada eceng gondok. Wah, ini bisa jadi proyek apa nih? Apakah anak-anaknya bisa direkayasa suruh pakai bahan ada yang ada di sekitar, atau pakai ember, kaleng, bekas cat ya Bu ya? Terus bisa nggak nih proyek biologi atau proyek sains menumbuhkan eceng gondok di dalam kaleng? Wah, itu langsung ya. Jadi penelitian yang bisa dilakukan. Benar nggak Bu? Benar, sama juga. Wih, saya tadi tuh betul-betul ini ketidaktahuan ya Pak ya, ketidaktahuan. Kok eceng gondok harus di kolam besar ya? Bisa nggak ya di ember ya? Saya tertarik sudah. Iya. Nah, sekarang kita ada juga nih yang sudah berbagi praktik baik di kolom chat dan sudah dipilih oleh teman saya. Jadi boleh silakan di share screen, kita akan tampilkan praktik baik yang sudah dibagikan di kolom chat. Next. Nah, ini ada dari SDN Cibiru 10. Pembelajaran dengan kodrat alam pernah saya terapkan dengan praktik pembuatan pohon kelas. Mereka secara mandiri membentuk contoh pohon menurut gambaran mereka, menyusun foto anak-anak sebagai daun, menggunakan bahan sederhana dalam membuatnya, dan menambahkan contoh bagian alam yang sekiranya berada di alam hidup. Awan, rumput, burung. Tanpa saya memfokuskan materi yang dimaksud, anak-anak sudah belajar materi bentang alam, pewarnaan, dan bagian-bagian pohon. Aduh, terima kasih atas praktik baiknya dari SDN Cibiru 10. Ini yang selanjutnya ada pembelajaran sesuai dengan kodrat alam yang saya lakukan di TK adalah dengan mengajak anak bermain di daerah persawahan untuk mengajarkan proses adanya nasi
yang ada di piring yang bisa disajikan di rumah. Wah, ini langsung membawa murid-muridnya, "Nasi yang biasa kamu makan itu gimana? Kita pergi aja ke sawah langsung ya," gitu. Dari Nurul Fauziah, TK Puspita, daerah industri. Wah, ini dari anak-anak TK dibawa ke sawah pasti seneng banget ya, pulang-pulang pasti belepot. Tapi penuh kesenangan. Ya, terima kasih atas bagi praktik baiknya. Next, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi seperti yang Bapak dan Ibu mungkin sudah juga mengisi pertanyaan sebelum memasuki webinar kemarin, kita sudah memberikan tautan ke Slido untuk Bapak dan Ibu memberikan pertanyaan yang mungkin masih dirasa kebingungan setelah mengikuti modul 3 dari Merdeka Belajar. Ini kita sudah pilih beberapa pertanyaannya. Dan sebelumnya saya apresiasi sekali ya Bu Wei dan Pak Yoki, kalau pertanyaan yang masuk ke kita itu 177 terakhir. Itu kita udah akhirnya kita sortir, dan mohon maaf mungkin pertanyaan tidak bisa kita jawab semua, tapi kita pilih beberapa pertanyaan yang mungkin bisa membantu Bapak dan Ibu untuk lebih memahami tentang kodrat alam dan kodrat zaman. Dan ini ada pertanyaan tentang contoh pembelajaran yang memadukan kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau untuk pertanyaan yang ini, saya undang Bapak dan Ibu untuk membantu pertanyaan dari Bapak Dede Imanudin di kolom chat. Siapa tahu Bapak dan Ibu sudah ada tadi contoh pembelajaran yang memadukan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang sebenarnya tadi sudah dijawab juga sama Pak Sugianto ya, ketika belajar tentang alam yang ada di sekitar. Ketika eceng gondok itu nggak ada karena belum ada kolam yang besar, Pak Sugianto menggunakan teknologi untuk membantu itu. Jadi silahkan boleh dibantu di pertanyaannya dijawab oleh Bapak dan Ibu yang sudah mungkin mempraktikkan itu di kelasnya. Nah, ini pertanyaan pertama nih, Pak Yoki dan Bu Wei, tentang kodrat murid. Dalam pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman, apakah nanti tidak akan menimbulkan kedangkalan atau pembatasan pengetahuan baru bagi siswa? Jadi ketika belajarnya mungkin dari lebah aja, apa enggak ilmunya hanya terbatas ke lebah aja ya? Itu kan itu dangkal mungkin ya. Nah, silahkan mungkin yang bisa dijawab dulu dengan Pak Yoki. Ya Bu, bisa Bu. Baik, terima kasih Bu Fitri. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Pak Eko mungkin ini ya. Kalau menurut saya ini ya Bapak Ibu, kalau menurut saya dengan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman ini akan timbul pembelajaran abad 21. Di situ ada creativity, ada critical thinking, kemudian kolaborasi gitu ya. Di situ menurut saya malah tidak menimbulkan kedangkalan, malah membuat ada pengetahuan baru. Tergantung kitanya mungkin ya sebagai guru mau memberikan pembelajaran baru apa, pengetahuan baru apa, kita bisa mengemasnya untuk membuat agar pengetahuan barunya itu tidak hilang. Ke situ tuh tidak cuma untuk main. Jadi kita benar-benar ada perencanaan yang betul-betul matang. Apalagi di yang saya tahu di program Merdeka Belajar bahwa kan diberikan keleluasan untuk mencari materi yang esensial gitu kan. Terus waktu untuk membuat proyeknya juga fleksibel, bisa dirapatkan dengan Bapak Ibu guru nantinya. Kira-kira ilmu yang akan didapat apa? Kalau misalkan serasa ini kurang ya nggak usah gitu. Tapi kita harus tetap berpikir positive thinking, berpikir berbasis aset. Jangan sampai apa-apa ini mesti kurang. Ini kalau itu namanya deficit based thinking. Kalau sudah deficit based thinking gimana akan maju gitu kan? Kalau bagi saya sih perubahan itu perlu berdarah-darah, betul kan kata Pak Nadiem tuh harus mencoba dulu. Karena kalau sudah mencoba kita tahu akan timbul ilmu-ilmu baru bahkan dari anak. Kita belajar dari anak. Bahkan anak-anak bisa berkolaborasi yang anak tadinya nakal itu ya, dalam tanda kutip pernah berantem, kemudian saya jadikan ketua dalam kelompok, ternyata bisa gitu. Mengapa kita tidak memberikan kepercayaan kepada anak didik kita bahwa bisa mendapatkan ilmu yang baru itu? Begitu jawabannya. Terima kasih. Mungkin dari Bu Wei ada mau menambahkan? Terima kasih banyak Pak Yoki dan juga untuk yang Pak Eko yang memberikan pertanyaan. Mungkin justru dari slide yang saya tadi tampilkan memperlihatkan kepada kita bahwa alam membantu kita untuk bisa berpikir tinggi. Ibu Bapak, mari kita bayangkan
banyak di antara kita yang ada di ruang Zoom ini yang mungkin sedang berpuasa. Ibu Bapak, zaman dahulu mungkin belum ada teleskop, bahkan observatorium yang dengan alat yang sangat modern. Tetapi justru dengan keterbatasan itulah astronomi lahir loh. Astronomi itu dari Timur Tengah loh lahirnya. Dari keterbatasan sangat mendalam. Dan kita sekarang hilal terbantu dengan alat-alat modern. Zaman dahulu membuat orang justru di dalam segala keterbatasannya. Ibu Bapak, kalau Ibu Bapak tertarik, nanti silahkan mencari tahu misalnya sejarah roda. Itu dari zaman ribuan tahun lalu sebelum modern, zaman batu bahkan. Manusia berpikir, profil pelajar Pancasila bernalar kritis, menciptakan roda, kodrat alam. Jadi Ibu Bapak, ketika melihat keterbatasan itulah manusia diciptakan untuk berpikir kreatif. Manusia diciptakan untuk bertanya. Gimana ya caranya? Dan akhirnya mengatasi tantangan tersebut. Justru bukannya dangkal, bukannya terbatas, malah memberikan kedalaman. Itu yang ingin saya sampaikan. Oh, jadi jangan khawatir ya Bapak dan Ibu, ketika kodrat alam atau kodrat zaman itu bukan berarti kita membatasi pengetahuan, karena pengetahuan itu tidak terbatas. Justru ketika tadi belajar tentang misalnya tadi yang Bu Wei sampaikan sampai ke level profesi, itu kan berarti betapa luasnya ilmu pengetahuan itu. Jadi itu malah justru berlainan dengan bertentangan itu. Terima kasih Pak Yoki dan Bu Wei. Sekarang kita ke pertanyaan yang kedua, boleh next? Pertanyaan kedua ini tentang asas trikon. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Anonymous yang akan saya kombinasikan dengan pertanyaan Pak Sawir. Apakah kita sebagai guru atau pendidik itu harus menerapkan ketiga asas trikon ini di dalam proses pembelajaran? Terus bagaimana strateginya yang efektif kalau untuk menerapkan itu? Silahkan mungkin dari Pak Yoki dulu yang mau menjawab. Saya dulu Bu, belum kebaca sebenarnya. Oke, mungkin dari Bu Wei dulu gitu. Yang mau menjawab, apakah kita sebagai guru atau pendidik harus menerapkan ketiga asas trikon di dalam proses pembelajaran? Dan bagaimana strateginya yang efektif untuk menerapkan itu? Mungkin saya akan menggunakan analogi. Ibu Bapak, pada waktu kita mengikuti Zoom ini, indera apa sajakah yang kita gunakan? Atau yang jawab mungkin kolom chat? Mungkin yang jawab Pak Yoki atau Iti juga boleh sambil memandu ya. Kelihatan. Ada penglihatan, ada pendengaran gitu ya. Mungkin kalau penciuman tidak, tapi kita tetap menghirup udara gitu ya, penciuman. Dan ini di ruangan saya sih memang tidak ada bau macam-macam juga gitu ya. Dan saya juga tetap bisa merasa dengan indera saya bahwa saya sedang duduk di atas kursi. Jadi Ibu Bapak tidak berpikir lagi, saya sekarang sedang menggunakan penglihatan sajakah atau pendengaran sajakah gitu. Bapak Ibu, ketika kita kemudian berlatih menggunakan asas trikon tersebut, secara otomatis kita tidak akan, ini sudah contreng yang satu belum ya, ini sudah contreng yang dua belum ya, continue, convergent, konsentrisnya itu gitu. Karena itu akan langsung mendarah daging, oke, saya sebagai orang Indonesia berada di kodrat alam seperti ini, saya akan membawa mimpi Indonesia, mimpi anak saya kemana, itu udah langsung otomatis. Jadi bagi saya mungkin justru sebaliknya akan
kesulitan untuk memisah-pisahkan. Karena yang mana dulu ya, karena semuanya akan saling terkait. Mungkin itu jawabannya. Silakan Pak Yoki tambahkan. Ya, betul sekali Ibu. Kalau kita ilmu pengetahuan itu hanya satu, ibaratnya hanya satu arah, itu memang kurang begitu kurang begitu menguatkan gitu. Kalau misalkan semuanya dapat, itu memang lebih kuat lagi. Anak didik kita memang berbagai macam karakteristik gitu kan, suka yang budaya asing, suka dengan budaya Indonesia gitu. Kalau misalkan dipadukan semuanya yang asing difilter, itu juga bisa memperkuat ilmu pengetahuan mereka. Jangan sampai pengetahuan mereka itu dangkal gitu. Jadi strategi yang efektif itu yang mengenalkan budaya-budaya Indonesia yang bisa mempererat nilai-nilai Pancasila gitu ya. Budaya-budaya itu sebenarnya mempersatukan. Perbedaan itu sebetulnya mempersatukan. Jadi kalau bagi saya strategi yang efektif yang mengenalkan kepada mereka tentang budaya-budaya Indonesia, budaya-budaya yang ada di daerah, yang bisa menguatkan nilai-nilai Pancasila tentunya. Dia tinggal dikaitkan dengan pembelajaran. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yoki. Nah, aku tuh jadi dari penjelasannya Pak Yoki dan Bu Wei. Tambahin lagi nggak dikit? Oh, boleh Bu. Tentu boleh dong. Oke. Mungkin menambahkan Pak Yoki lagi mengenai yang asas trikon tadi. Ibu Bapak tadi pada waktu kita masuk ke ruang Zoom ini ada lagu apa? Ibu Bapak profil pelajar Pancasila ya. Ibu Bapak coba. Itu kan trikon sekali. Itu betul-betul mengajak kita mengenali budaya-budaya Indonesia, tetapi alat musiknya segala macam, pembuatan videonya itu kan sangat sesuai dengan kodrat zaman. Jadi Ibu Bapak integrasi trikon tersebut tidak dipisah-pisahkan. Silakan Itik. Tadi aku kepikirannya, jadi cara berpikirnya juga sebenarnya seperti cara kita berpikir tentang kompetensi murid ya Bu ya, tidak kita pisah-pisah. Oh sekarang saya lagi ngajarin anak-anak berkolaborasi. Padahal ketika kita sedang mengajarkan anak-anak berkolaborasi itu sebenarnya ada di sana proses creative thinking-nya, proses dia nanti belajar berkomunikasi. Jadi whole proses gitu ya Bu ya. Prosesnya itu secara keseluruhan kita berpikirnya, jadi tidak kita pikirkan sebagai terpisah-pisah. Oh sekarang saya sedang melakukan asas yang mana, besok saya akan melakukan asas yang mana, tapi berpikirnya sebagai sebuah kesatuan. Terima kasih Bu Wei. Nah sekarang sebenarnya karena waktunya juga kita sudah mendekati penghujung, jadi saya mau mengambil pertanyaan dari live chat nih. Jadi boleh ke next-nya ke yang live chat aja karena sudah dipilih nih pertanyaan yang live chat. Nah ini, izin bertanya tentang kodrat alam yang dapat diterapkan dalam pembelajaran PAUD yang menarik. Saya berada di kawasan industri, jadi mayoritas orang tua murid bekerja di pabrik. Nah ini ada pertanyaan dari Nurul Fauziah di TK Pospita daerah industri. Ini mungkin kita bisa pembelajarannya kita coba kaitkan ke kodrat alam yang daerah industri kali ya. Keseluruhannya. Mungkin ini ada dari Bu Wei mau menjawab atau dari Pak Yoki. Saya juga mengundang Bapak dan Ibu untuk membantu menjawab pertanyaan ini karena siapa tahu Bapak dan Ibu sudah ada yang mempraktikannya di tempatnya masing-masing. Ini ada, coba saya akan lower hand dulu biar saya tahu ya Bapak dan Ibu siapa yang bisa membantu menjawab pertanyaan ini. Kita coba, saya akan lower hand dulu, mohon maaf. Nah, sekarang apakah ada Bapak dan Ibu yang bisa membantu yang mungkin mengajar di daerah industri dan mempraktekkan kodrat alam di daerah industri? Silahkan Bu Wiwi Heriani. Oh, oke, sebentar. Ya, silahkan Bu Wiwi. Baik. Terima kasih, saya Wiwi Heriani dari SMA Negeri 12 Palembang. Kembali bertemu dengan Ibu Wailin, mungkin masih ingat Ibu Wei. Saya adalah kelompok 1 yang guru penggerak kemarin pembelajaran di Singapura. Nah, jadi di sini mengenai PAUD kawasan industri dengan kodrat alam. Kebetulan kami bertempat tinggal di kawasan Pertamina yang dinyatakan industri minyak. Nah, di sini
anak-anak diajak bermain melihat simulasi pembuatan minyak. Jadi dalam bentuk kartun. Jadi menonton, kami bekerja sama dengan perusahaan, mengundang. Jadi anak diajak bermain, ada simulasinya, bagaimana. Dan di situ juga anak-anak diajarkan karena mereka tahu mencium bau, oh harus lapor orang tuanya. Kalau ada suling, harus bagaimana. Nah, jadi mereka sudah dikenalkan bahwa kegiatan itu dengan menyenangkan dan mereka, oh Ma, ini ada suling, apa sih harus kita lakukan? Nah, seperti itu. Mungkin yang dipraktikkan di lingkungan industri. Terima kasih. Nah, terima kasih Bu Wi. Yang saya tangkap dari Bu Wi ini berarti adanya kita kerjasama ya Bu ya? Iya, betul. Karena di daerah industri itu banyak banget justru yang bisa diajak kerjasama di situ. Bahkan dan pasti apa yang ketika ada suatu industri di daerah itu pasti ada yang dimanfaatkan dari daerah itu kan Bu ya? Iya, biasanya. betul. Betul sekali. Betul. Jadi menarik sekali dari Bu Wiwi. Terima kasih banyak Bu Wiwi. Semoga itu bisa memberikan sekalian bisa menjawab pertanyaan Ibu Nurul Fauzia dan juga memberikan inspirasi untuk Bapak dan Ibu lain yang juga mengajar dekat-dekat di daerah industri. Nah, ini juga ada yang sudah melakukan kerjasama dengan pabrik sari roti katanya dari Bu Nurul Fauzia sendiri yang itu ya. Nah, ini silakan berbagi lagi praktik baiknya di kolom chat ya Bapak dan Ibu. Nah, sekarang saya mau kembali lagi next boleh ke narasumber kita nih. Karena waktu kita sudah sebentar lagi sudah mau mendekati penghujung. Pak Yoki dulu nih Pak Yoki. Untuk penutup dari, sebelum nanti kita melakukan refleksi ya, dari Pak Yoki untuk penutup nih terkait penguatan sesi belajar kita hari ini. Silakan Pak Yoki. Baik, terima kasih Bu Fitri. Untuk penutup, kita mungkin ini sebagai guru ya memiliki peran nggak cuma sebagai sumber belajar kan sekarang gitu ya. Jadi kita tuh sekaligus sumber penghubung antara guru murid terhadap sumber belajar lainnya. Nah, disinilah PR bagi kita Bapak Ibu, PR bagi kita untuk kreativitas gimana caranya menghubungkan sumber belajar yang ada di lingkungan kita, berpikir berbasis aset atau asset based thinking agar bisa kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, ini adalah PR bagi kita. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya kreatif sudah mau belajar sampai sore seperti ini. Artinya pembelajaran kita dapat di sini Bapak Ibu. Jadi sumber belajar tidak hanya dari kodrat alam saja, tadi jangan kodrat zaman juga Bapak Ibu, jangan sampai ketinggalan zaman, jangan sampai anak-anak tidak tahu IT. Kebetulan di sini juga ada fasilitas IT. Saya juga sering minta kepada Kepala Sekolah untuk meminjam ruangan ini agar bisa digunakan dalam pembelajaran. Mari kita mulai Bapak Ibu. Semuanya mulai bergerak karena belajar itu percuma kalau tanpa ada mulai menghubungkan mulai dari yang kecil seperti tadi Bu Wei itu luar biasa, dari uang. Ya Allah, dari uang itu bisa jadi pembelajaran yang luar biasa. Saya juga merinding juga tadi, madu kok bisa sampai seperti itu gitu kan, ternyata luas sekali. Jadi pembelajaran yang betul-betul berbasis kodrat alam sama kodrat zaman ini penting sekali Bapak Ibu. Semoga ini bisa menjadi inspirasi bagi saya dan kita semua agar kita lebih semangat lagi untuk mencoba. Dan Bapak dan Ibu tentunya tidak sendirian ya, karena dari platform Merdeka Mengajar ini kita bisa membentuk sebuah komunitas. Adanya aksi nyata, saling berbagi aksi nyata, saling memberikan umpan balik di aksi nyata itu menurut saya itu menjadi sebagai ruang kolaborasi Bapak dan Ibu. Oh, melihat praktik nyata yang ini bisa saya terapkan, saya coba juga gitu. Saya takut memulai dari mana? Oh ya, saya cobain aja dari praktik yang sudah dilakukan oleh teman saya yang berhasil gitu. Jadi silahkan nanti Bapak dan Ibu bisa melihat ke bukti karya ya, kemudian mengambil praktik baik di situ untuk memulai seperti kata Pak Yoki tadi, coba dulu ya. Sekarang ke Bu Wei, sambil saya nanti ini mau menagih. Jangan lupa Bu Wei, ada satu pertanyaan tadi yang belum terjawab terkait yang kodrat zaman itu yang selalu harus tag. Apakah itu harus selalu tag? Itu tadi kayaknya belum sempat kita kuatkan di situ, Bu. Terima kasih Bu Wei. Silakan. Terima kasih banyak Iti. Bolehkah dibantu dengan slide lagi? Oh Terima kasih banyak.
Ibu Boleh Bapak rekan. sekalian, saya juga tadi melihat, aduh di live chat bahkan sebetulnya yang dari Ibu Nur itu menarik sekali. Boleh yang ke slide 25. Boleh yang ke slide 25. Ibu Bapak sekalian, saya misalnya, saya lahir di zaman yang sebelah kiri itu. Zaman boro-boro televisi aja belum ada pada waktu itu. Kemudian kita bergeser. Adik saya lahir 73, itu sudah bergeser, sudah main PS, sudah main dulu tuh pakai yang kecil banget gitu, sudah main ke sana. Kemudian kita juga melihat bahwa anak-anak yang mungkin sekarang sudah bekerja, sudah bergerak lagi, berbeda lagi zamannya. Mainnya mungkin di generasi ibu bapak ada yang masih dulu sempat mengalami zamannya Friendster. Aduh, itu cuma sebentar sekali ya. Friendster. Sekarang keponakan saya yang kecil mengatakan gini, "Hah? Facebook? Apaan tuh Facebook? Loh, kita pakainya Telegram, kita pakainya Line. Ibu bapak, bahkan kalau di kota besar sudah biasa tuh yang paling kanan pakai metaverse, pakai yang kayak kacamata gitu. Ibu bapak, kita tidak bisa mengatakan kepada alam untuk berhenti. Stop, freeze. Saya nggak bisa mengikuti, saya nggak bisa. Alam pun akan bergerak terus. Jadi perhatikan bahwa zaman itu bergerak karena alam yang berputar, berotasi terus. Dan kita mengikuti sebagai among yang menuntun, menemani murid-murid kita. Karena itu, silakan boleh ke slide selanjutnya. Mari kita cari lagi, boleh yang ke klik dulu sebelah kiri, itu mungkin saya belum animasikan. Ibu Bapak, kita mungkin tidak perlu mengkotak-kotakan kodrat alam itu harus di luar kelas, kodrat alam itu harus di gunung, harus di desa. Saya menyambung tadi pertanyaan dari Ibu Nurul, bahwa sebetulnya ketika di daerah industri pun anak-anak bahkan dari TK hanya dengan plastik atau kertas minyak ditempeli dengan diolesi dengan minyak pun kemudian bisa diajak mengobservasi mengenai polusi udara. Bandingkan polusi udara di rumahmu yang di desa dengan polusi udara yang di sekolahmu yang di daerah industri. Sesederhana itu. Jadi ibu bapak, kita tidak akan membatasi apakah kita di ruang kelas atau di luar kelas. Yang kedua, yang penting ketika kembali lagi melihat tadi yang Pak Yoki sampaikan, mari kita melihat profil pelajar Pancasila. Apa sih tujuannya? Tujuannya antara lain mandiri, bergotong royong, kemudian bernalar kritis. Itu yang perlu kita tumbuhkan. Mari kita ajak murid-murid kita untuk mengamati. Artinya kita sendiri pun menjadi peka terhadap sekeliling kita. Dan mari temani murid, balik lagi yang seperti Pak Yoki tadi sebutkan, aset kekuatan mereka masing-masing. Tidak harus semuanya jadi peneliti lebah gitu ya. Ibu Bapak, kita perlu peneliti sagu, kita perlu peneliti yang di lautan, itu yang karang-karang terumbu segala macam. Dan ajak mereka untuk bermimpi setinggi mungkin. Akhirnya ketika kita mengajak mereka, menemani mereka, sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman itu, bukankah kita sedang menanam supaya mereka berkontribusi secara positif bagi bangsa dan dunia?
Mungkin itu aja itu. Aduh, itu motivasi dan penguatan yang ibaratnya punchline banget nih penutupnya Bu Wei. Saya mengutip juga nih Bu Wei dari Bu Nungki ini di kolom chat dia bilang meski sarpras terbatas tapi otak kita tetap cerdas berkreatif demi majunya pendidikan. Nah, itu ya. Jadi jangan berpikir terbatasnya tapi berpikir sebenarnya di tempat saya ada apa gitu ya. Karena kalau sudah berpikir terbatasnya ya mungkin nanti kacamata kita akan melihat yang tidak ada. Tapi ketika kita melihat di tempat saya ada apa, kita melihat apa yang ada. Gitu. Saat ini saya mau mengajak Bapak dan Ibu nih sebelum kita mengakhiri acara ini untuk berefleksi ya, berbagi refleksi dari ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan dari teman belajar dan juga dari kolom-kolom chat. Boleh di-share screen-nya? Nah ini. Jadi silahkan nanti teman saya akan mengirimkan link di kolom chat untuk pergi ke Padlet. Silakan Bapak dan Ibu tenangkan diri sejenak, pikirkan apa yang ada di sekeliling kita yang bisa digunakan untuk pembelajaran dalam upaya menuntun murid sesuai kodratnya. Jadi ini kalau misalnya mau di Padletnya ya, Bapak dan Ibu bisa menulis, saya akan memanfaatkan titik-titik untuk pembelajaran titik-titik sehingga murid dapat titik-titik. Silahkan Bapak dan Ibu saya berikan waktu 5 menit mungkin ya untuk mengisi di kolom chat. Sambil nih ternyata kata teman saya nih ada satu pertanyaan lagi Diku. Jadi saya ketika Bapak dan Ibu sambil mengisi di refleksinya di Padlet dan ini refleksinya akan kita buka jadi Bapak dan Ibu bisa tetap mengisinya walaupun nanti acara sudah kita tutup. Satu pertanyaan terakhir nih katanya. Kita coba lihat ya. Bagaimana cara mengaitkan materi pembelajaran dengan kodrat alam maupun kodrat zaman? Apakah bisa kolaborasi antara kelas bawah dengan kelas atas? Nah, ini saya mau ngundang pembicara dari floor nih. Saya mengundang dari Bapak dan Ibu untuk bantu menjawab pertanyaannya dari Ibu Ari Susanti. Bagaimana cara mengaitkan materi pembelajaran dengan kodrat alam maupun kodrat zaman? Silahkan mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mau raise hand dan membantu menjawab. Jadi ini kolaborasi antara kodrat alam dan kodrat zaman. Yang walaupun sebenarnya kalau tadi Bu Wei bilang, zaman berubah karena alam juga berubah gitu. Mungkin ada yang mau share dari Bapak dan Ibu guru yang ada di room? Kalau tidak ada, mungkin ada yang dari Pak Yoki, praktik baik yang pernah Bapak lakukan, atau praktik baik yang pernah Bapak dan Ibu lakukan yang berkaitan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Silahkan raise hand kalau misalnya Bapak dan Ibu mau berbagi, karena kita masih ada waktu sedikit untuk menjawab satu pertanyaan lagi. Pak Yoki mungkin? Ya baik Bu Fitri. Untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan kodrat alam maupun kodrat zaman, ya sebetulnya alam dengan zaman ini, walaupun zaman mau berubah seperti apapun, alam tetap akan ada. Jadi kalau menurut saya, untuk mengaitkan materi tergantung materi yang akan dipelajarkan gitu. Misalkan kodrat zaman kan, berarti kita itu zaman sekarang kan, zaman ke abad 21 kan, harus ada kolaborasi, kreativitas, critical thinking, communication. Nah, di sini juga kita bisa mengaitkan materi pembelajaran misalnya nih, saya lagi berpikir nih, saya punya ini perasan lebah ya, propolis ini bagaimana caranya biar, ini kan kodrat alam ya, kodrat alam, gimana caranya biar bisa berkaitan dengan kodrat zaman kan. Nah, kodrat zamannya kan kolaboratif sama misalkan communication, creativity-nya misalkan ini akan dibuat suatu persamaan dalam matematika, persamaan garis gitu kan. Nah, kita gunakan yang ada di sekitar kita, misalkan kalender bekas kita bisa tempelkan, ini di kalender bekas, ini kan lilin bentuknya ya. Nah, untuk agar berkaitan dengan kodrat zamannya bisa kita kaitkan lagi dengan pembelajaran membuat video
di video gitu kan, cara membuatnya misalkan dalam bahasa Inggris, syukur-syukur bisa berkolaborasi dengan guru bahasa Inggris gitu kan. Nah, di situ juga masih terkait menurut saya seperti itu, masih bisa dikaitkan antara kodrat alam dan kodrat zaman. Betul sekali. Nah, terima kasih banyak Pak Yoki. Untuk link daftar hadir dan umpan balik bisa tolong dibagikan, Kak Putri. Nah, saya sebelum menutup nih Bapak dan Ibu, saya mau mengajak Bapak dan Ibu kita berfoto bersama dulu nih. Kita berfoto bersama. Boleh di open cam. Sambil Bapak dan Ibu mengisi link refleksi untuk daftar hadir ya. Boleh di open cam. Kita ini akan, saya view-nya saya rubah dulu. Wah, ini ada pesertanya 485. Luar biasa sekali. Sore hari ini hari Jumat, mendekati weekend, puasa, tapi masih tetap semangat untuk belajar. Gak apa-apa, tidak, kalau misalnya bagi yang mau mengaktifkan kameranya silahkan, bagi yang tidak juga tidak apa-apa. Mungkin ada yang lagi hujan atau seperti apa. Kita coba dulu ya, silahkan semuanya tersenyum. 1, 2, 3. Dia boleh ngomong nggak ini sambil Boleh, motret? sambil ngomong boleh, Bu. Ibu Bapak mungkin tadi ya nyambung ke yang Pak Yoki. Coba Ibu Bapak cari di internet teknologi imitating, jadi meniru lebah. Nanti Ibu Bapak akan melihat bahwa ada drone untuk pemupukan yang itu karena meniru lebah loh gitu. Jadi ada namanya Plan B, a personal robotic bee. Jadi itu sesuai dengan kodrat zaman juga. Terus ada misalnya orang-orang Jepang, ilmuwan-ilmuwan Jepang menciptakan semacam gel yang juga untuk meniru lebah. Jadi banyak sekali Ibu Bapak justru belajar dari alam tapi disesuaikan dengan kodrat zaman. Banyaklah. Tinggal Ibu Bapak nanti dorong murid-murid. Betul, mengingat yang Bu Wei tadi itu nama ilmunya sebenarnya biomimikri, Bu. Dan biomimikri itu banyak banget kalau Bapak dan Ibu bisa dicari ya. Itu jadi sebenarnya dia mengaitkan apa yang di alam ke dalam bentuk teknologi. Seperti yang tadi contoh di Jepang itu sebenarnya Krita Shinkansen itu banyak mengambil morfologi burung, Bu. Ya, betul. Karena kebetulan engineer-nya adalah pengamat burung. Jadi banyak banget permasalahan dari kereta Shinkansen yang diselesaikan oleh engineer-nya dengan mengikuti morfologi burung. Nah, itu menarik sekali karena saya pernah menceritakan itu ke murid-murid saya dan itu reaksi dari mereka tuh, dari burung jadi kereta gitu. Itu sangat menarik sekali. Jadi silakan Bapak dan Ibu bisa di search namanya biomimikri. Dan link aksesnya sudah dibagikan ya oleh teman saya. Saya sekarang boleh mau mengucapkan penutup nih untuk Bapak dan Ibu semua. Saya mengucapkan terima kasih banyak atas kehadirannya dan masih ada webinar-webinar selanjutnya di platform Merdeka Mengajar yang Bapak dan Ibu bisa cek jadwal webinarnya masuk di platform Merdeka Mengajar. Nanti ada satu lagi di minggu depan dan kita akan rutin webinar-webinar ini, jadi silahkan nantikan terus. Dan jangan lupa, saya sih harapannya nih Bu Wei, Pak Yoki, setelah mengikuti sesi ini nih Bapak dan Ibu nih bisa mengumpulkan aksi nyata. Aksi nyata terus dan bisa saling memberikan umpan balik terhadap aksi nyata yang dilakukan oleh teman-teman guru dan saling berbagi praktik baik di platform Merdeka Mengajar. Itu sekian dari saya. Terima kasih banyak atas partisipasinya, atas antusiasmenya, atas respon-respon yang luar biasa di kolom chat. Saya mohon maaf kalau ada salah. Kita sampai bertemu lagi di sesi selanjutnya. Salam dan bahagia. Salam dan bahagia. Terima kasih. Wah, ini kolom chatnya masih belum nih. Masih antusiasmenya ada di kolom chat nih. Kita akan tutup room-nya ya. Terima kasih, salam dan bahagia.